Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Tita Reski, perwakilan dari kelompok 6. Di video ini, kami akan memaparkan hasil kerja kelompok 6 mata kuliah pengetahuan komputer. Materi yang diberikan Bapak Siaul Haq Eskom MPD dengan judul Peranan Sistem Informasi dalam Bisnis. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota tim kelompok 6. Yang pertama, Andi Nurnani, Tita Reski saya sendiri, Arsi Hasrul, dan Magfira. Oke, sekarang kita akan beralih pada videonya. Yang pertama, A. Pengertian sistem informasi. Menurut John F. Nash, pengertian sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang ditujukan untuk mengatur jaringan komunikasi yang penting, proses transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern, dan menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat. Peranan sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Sistem informasi memiliki peran dalam menunjang kegiatan bisnis operasional, menunjang manajemen dan pengambilan keputusan, dan menunjang keunggulan strategi kompetitif organisasi. Peran utama sistem informasi dalam bisnis diantaranya: A. Mendukung operasi bisnis. Sistem informasi yang ada dapat menyediakan dukungan bagi manajemen dalam operasi atau kegiatan bisnis, mulai dari akuntansi hingga penelusuran pesanan pelanggan. B. Mendukung pengambilan keputusan bisnis. Sistem informasi dapat memberikan laporan secara akurat yang dapat dikombinasikan untuk membantu menjalankan bisnis dengan lebih baik. C. Mendukung keunggulan bisnis. Sistem informasi dirancang untuk dapat membantu pencapaian sasaran strategis perusahaan dalam menciptakan keunggulan bersaing di pasar. Mengapa manusia membutuhkan sistem informasi itu sendiri? Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak bisa bertahan hidup tanpa adanya suatu hubungan, baik itu hubungan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Hal ini didasari atas dua hal, yaitu kebutuhan untuk diri sendiri meliputi hiburan dan pengetahuan, serta kebutuhan untuk berbisnis meliputi pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan mengontrol atau mengendalikan. Bagaimana sistem informasi dapat mengubah bisnis? Sistem informasi dan teknologi sangat penting bagi perusahaan saat ini. Sistem informasi membantu perusahaan dalam mengefisienkan operasi perusahaan, membantu menciptakan produk dan jasa baru, sebagaimana model bisnis yang benar-benar baru pula, memungkinkan manajer menggunakan data terbaru dari pasar untuk pengambilan keputusan, serta sistem informasi membantu perusahaan melakukan sesuatu yang lebih baik dari persaing, harga lebih murah untuk produk unggulan, dan respon yang cepat terhadap pelanggan dan pemasok. Semuanya dapat meningkatkan penjualan dan laba yang tidak bisa diikuti oleh pesaing. Oleh sebab itu, teknologi dan sistem informasi sangat penting dalam dunia bisnis saat ini. Apa yang baru dalam sistem informasi manajemen? Pada bidang teknologi ada 3 perubahan yang memang saling terkait. A. Platform mobile digital yang muncul. B. Pertumbuhan perangkat lunak online sebagai layanan. Dan C. Pertumbuhan cloud computing, di mana semakin banyak bisnis dalam perangkat lunak berjalan melalui internet. Baiklah, saya Magfira akan melanjutkan materinya. Pertumbuhan cloud computing, di mana semakin banyak bisnis dalam perangkat lunak berjalan melalui internet. Kekuatan pertumbuhan cloud computing dan pertumbuhan platform mobile digital memungkinkan organisasi untuk lebih mengandalkan telework, kinerja jarak jauh, dan memudahkan dalam pengambilan keputusan. Platform di sini sama artinya dengan perusahaan dapat mengambil beberapa info atau sumber dari luar perusahaan yang artinya lebih efektif dan bergantung pada pasar dan bukan karena karyawan untuk menciptakan kualitas produk yang lebih baik.
Selanjutnya, dengan menerapkan sebuah sistem informasi dalam sebuah organisasi dapat membantu dalam berbagai aspek seperti meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis mereka, pengambilan keputusan manajerial, kerjasama kelompok kerja, hingga dapat memperkuat posisi kompetitif dalam pasar yang selalu berubah. Namun, itu semua hanya dapat berlaku jika teknologi informasi tersebut telah diterapkan dalam organisasi. Kemudian, 5 hal dasar yang perlu diketahui seputar sistem informasi atau biasa disebut 5 area pengetahuan sistem informasi. 1. Konsep-konsep dasar. Konsep dasar ini meliputi keperilakuan, teknis, bisnis, dan manajerial yang termasuk ke dalam berbagai komponen dan peran sistem informasi. Contohnya, seperti sebuah konsep sistem informasi yang berawal dari sebuah teori umum yang digunakan untuk mengembangkan sebuah aplikasi bisnis dengan tujuan keunggulan kompetitif. 2. Teknologi informasi. Konsep-konsep utama, pengembangan dan berbagai isu manajemen teknologi informasi yaitu meliputi hardware, software, jaringan, manajemen data, dan teknologi berbasis internet. 3. Aplikasi bisnis. Penggunaan utama dari sebuah sistem informasi yang berguna untuk operasional, manajemen, dan juga kompetitif bisnis. 4. Proses pengembangan. Sebuah proses di mana para pakar dan praktis bisnis melakukan perencanaan, pengembangan, dan pengimplementasian sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan bisnis. 5. Tantangan manajemen. Tantangan yang dibuat secara efektif dan etis dalam mengelola teknologi informasi yang tersedia sehingga dapat digunakan pada pemakai akhir, perusahaan, dan global dalam bisnis. Contoh, sistem informasi dalam bisnis. Di era digital saat sekarang ini, teknologi berkembang dengan sangat pesat, di mana perkembangan tersebut dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang termasuk di dalam industri. Di dalam dunia industri, setiap saat selalu ada teknologi baru yang muncul, yang mana sangat membantu industri tersebut untuk berkembang. Salah satu perkembangan teknologi yang terjadi pada industri adalah perkembangan teknologi informasi. Baik, saya Arsy Hasrul akan melanjutkan materinya. B. Peluang dan tantangan dalam globalisasi. Era globalisasi yang ditandai dengan arus komunikasi dan sistem informasi yang begitu dahsyat menuntut para pengambil kebijakan dari segala bidang, khususnya informasi manajemen, bekerja lebih keras untuk lebih menyempurnakan dan meningkatkan semua sektor yang berhubungan dengan masalah sistem informasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Featherstone dalam Land 1996, globalisasi menembus batas-batas budaya melalui jangkauan luas perjalanan udara, semakin luasnya komunikasi, dan meningkatnya turis atau wisatawan ke berbagai negara. Jadi apa yang telah terjadi dengan adanya arus globalisasi yang memang terjadi dengan sangat signifikan, ini kita sebagai negara Indonesia harus bisa mengambil peluang dalam berbisnis melalui sistem informasi yang dapat menguntungkan baik itu untuk kebutuhan pribadi maupun dalam kebutuhan berbisnis. C. Sistem pada perusahaan digital.
Mungkin apa yang bisa kita kaitkan dengan perusahaan digital yaitu perkembangan internet, globalisasi pada bidang perdagangan, dan meningkatnya ekonomi kreatif tentunya telah tertuang dalam berbagai bidang. Dalam sistem informasi pada bidang manajemen dan bisnis, teknologi internet memberi dasar untuk beragam model dan proses bisnis baru, serta bermacam jalan baru dalam hal pendistribusian ilmu pengetahuan. Banyak perusahaan bersandar pada internet dan teknologi jaringan untuk menjalankan pekerjaan sebuah perusahaan secara elektronik, secara lancar menghubungkan banyak pabrik, kantor, dan tenaga penjual di sekitarnya. D. Tujuan strategi bisnis dan sistem informasi. 1. Keunggulan operasional. Dalam berbisnis, tentunya sebuah perusahaan terus berusaha untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya dalam rangka untuk mencapai profitabilitas yang tinggi. Sistem informasi dan teknologi informasi adalah beberapa alat yang paling penting yang terjadi bagi manajer untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi dan produktivitas dalam operasi bisnis, terutama ketika digabungkan dengan perubahan dalam praktis bisnis dan perilaku manajemen. 2. Produk baru, jasa, dan model bisnis. Sistem informasi dan teknologi informasi adalah alat utama yang memungkinkan bagi perusahaan untuk menciptakan produk dan layanan baru, serta sepenuhnya model bisnis baru. Sebuah model bisnis menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan memproduksi, memberikan, dan menjual produk atau jasa untuk menciptakan keuntungan yang sebesar-besarnya atau prinsip dasar dalam ekonomi. 3. Pelanggan dan pemasok. Ketika sebuah bisnis benar-benar sukses serta besarnya jumlah pelanggan melebihi apa yang telah ditargetkan, otomatis perusahaan harus dapat melayani pelanggan dengan baik. Hasilnya pun para pelanggan umumnya merespon kembali dan membeli lebih. Hal ini yang akan membuat perusahaan mendapat pendapatan dan keuntungan. Demikian juga dengan pemasok. Semakin banyak bisnis melibatkan pemasokannya, semakin baik pemasokan dapat memberikan masukan yang penting. Hal ini tentunya akan menurunkan beban biaya dengan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Perspektif dalam sistem informasi. Manajer dan bisnis perusahaan berinvestasi dalam teknologi dan sistem informasi karena keduanya memberikan nilai ekonomi yang real bagi bisnis. Bisa dilihat bahwa dari perspektif bisnis, sistem informasi merupakan instrumen penting untuk menciptakan nilai bagi perusahaan. Sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan atau mengurangi biaya dengan menyediakan informasi yang membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik atau yang meningkatkan pelaksanaan proses bisnis. Dari perspektif bisnis, sistem informasi merupakan bagian dari serangkaian kegiatan nilai tambah untuk memperoleh, mengubah, dan mendistribusikan informasi yang dapat digunakan manajer untuk meningkatkan pengambilan keputusan
meningkatkan kinerja organisasi, dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas perusahaan. Perspektif bisnis meminta perhatian terhadap sifat organisasi dan sistem informasi manajerial. Sebuah sistem informasi merupakan solusi organisasional dan manajemen berbasis teknologi informasi untuk tantangan atau masalah yang ditimbulkan oleh lingkungan. Baiklah, sampai di sini materi yang kami bawakan. Kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.